Akhirnya, cahaya samar muncul sebuah rumah di ujung jalan. Kelegaan melonjak saat saya mendekat, meninggalkan hutan berbisik di belakang. Di dalam, sebuah lampu tunggal berkedip di samping sebuah foto. Mobil saya menabrak pohon yang rusak. Dalam foto itu, sesosok tersenyum, salinan sempurna dari saya. Papan lantai berderit. Bayangan itu berdiri di ambang pintu, mengenakan wajah saya. "Kau terlambat," bisiknya, suara bergema dengan paduan suara hutan. Mobil saya hilang. Jalan di luar kosong. Sosok itu melambaikan tangan selamat tinggal dan menghilang ke malam. Sendirian, saya menatap foto itu. Kematian saya sendiri, hantu saya sendiri. Saya tidak pernah meninggalkan jalan. Sekarang, saya adalah bagian dari kisahnya. Saya mengemudi lebih cepat, putus asa untuk melarikan diri, tapi pemandangan tidak pernah berubah. Pohon yang sama yang tersambar petir muncul lagi dan lagi. Saya terjebak dalam lingkaran. Jam berlalu, bahan bakar menipis, harapan memudar. Jalan itu adalah labirin tanpa jalan keluar. Saya mulai meragukan kenyataan. Apakah saya benar-benar di sini, atau hanya terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung? Memakan ketakutan saya. Saya berpikir untuk berlari ke hutan, tapi bisikan menjanjikan yang lebih buruk. Satu-satunya tempat perlindungan saya adalah mobil, dan waktunya hampir habis. Setiap belokan membawa saya kembali ke mimpi buruk yang sama. Saya adalah tawanan jalan. Saya melirik kaca, spion, sesuatu bergerak di kursi belakang. Sebuah bayangan, lebih gelap dari kegelapan, terbentuk di belakang saya. Saya merasakan napas dinginnya di leher saya, lumpuh karena ketakutan. Saya teringat tawa keluarga di ruang makan, suara ibu memanggil saya pulang. Sekarang semua itu terasa sangat jauh. Bisikan memudar, digantikan oleh napas basah dan terengah-engah. Sebuah lengan bayangan meraih bahu saya. Saya menginjak rem. Semuanya menjadi gelap. Ketika saya sadar, bayangan itu hilang. Tapi ada titik dingin yang tersisa. Lalu, ketuk-ketuk-ketuk di jendela belakang. Itu sabar. Itu menunggu. Bisikan melayang di antara pepohonan semakin keras saat saya berkendara. Saya mematikan radio, tapi suara-suara itu menekan dingin dan mendesak. Angin menghantam mobil, dahan-dahan menggores atap dan jalan menyempit. Keheningan di dalam mobil terasa menekan. Setiap detik berlalu seperti siksaan, menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Panik muncul saat bisikan menjadi kehadiran memenuhi mobil dengan energi jahat. Saya menginjak gas putus asa untuk melarikan diri. Tapi hutan terasa hidup menceritakan kisah orang lain yang tidak pernah pergi. Suara-suara meresap ke dalam pikiran saya tenggelam dalam teror mereka. Saya naik deklak saja tersesat, saya terjebak dalam mimpi buruk. Rute saya terblokir, jalan ditutup untuk perbaikan. Saya mencoba menelepon seseorang, tapi tidak ada sinyal. Dunia luar terasa seperti sudah menghilang. Frustrasi, saya mengikuti rambu jalan memutar yang dilukis tangan ke jalur sempit dan berhutan. Suara kota lenyap, digantikan oleh keheningan yang berat dan tidak wajar. Lampu depan saya nyaris tidak menembus kegelapan. Pepohonan menekan, tua dan mengawasi. Tidak ada sinyal, tidak ada peta. Hanya saya dan jalan hitam tak berujung. Perasaan diawasi semakin kuat setiap mil. Saya berkata pada diri sendiri itu hanya jalan memutar. Tapi ketakutan merayap masuk. Jalan membentang, menelan saya utuh. Saya benar-benar sendirian. Saya mulai menerima bahwa saya mungkin tidak akan pernah keluar dari jalan ini. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan. Atau begitulah harapan saya. Hari Jumat saya biasa saja. Kerja,
lampu kota, kenyamanan masakan ibu yang menunggu di rumah. Saya berkendara melewati jalanan yang akrab, radio menyala pelan, pikiran melayang ke rencana akhir pekan. Dunia di luar rutin, gedung-gedung tinggi, pedagang kaki lima, orang-orang bergegas pulang. Saya mengirim pesan ke ibu, ya, sebentar lagi sampai. Hal normal terakhir yang akan saya lakukan malam itu. Saya berbelok ke jalan yang tenang, berjejer pohon, menuju lingkungan rumah saya. Semuanya terasa sempurna, tapi jalan di depan menyimpan rahasia, menunggu saya dalam kegelapan. Malam biasa, saya akan menjadi apapun kecuali itu.